yang saya hormati, berkaitan dengan torso ini ada beberapa narasumber yang sudah berada. Yang berikut Ibu Lydia, Kabil Perbendaharaan NTT, Provinsi NTT, dan yang terakhir Bapak Nyoman, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Yang berikut Ketua DPD NTT, ini Ketua Pimpinan Bank Indonesia sama Ketua IC, kalau ketemu harus seperti begini. Kalau bisa. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita akan didampingi oleh orang-orang penting di Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan isi perut perekonomian Nusa Tenggara Timur. Ada perbankan, ada keuangan, ada pengawas keuangan dan seterusnya, dan ada pemerintah daerah. Hari ini kita akan berdialog tentang bagaimana menggerakkan ekonomi melalui UMKM. Bapak Ibu sekalian, saya kasih sedikit informasi dulu. Ada beberapa data yang saya coba kumpulkan dari panitia sebelum kita melanjutkan dengan dialog ini. Yang pertama, total UMKM di Nusa Tenggara Timur itu ada sekitar 100.000 lebih. Lalu peserta yang hadir dalam Expo 2 hari ini 36 UMKM berasal dari 9 daerah, yaitu 1 kota dan 8 kabupaten. Lalu yang berikut, dari 36 UMKM itu sudah 32 UMKM siap untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan mitra lokal. Inilah satu benar kita bukan ini satu keberhasilan dalam kegiatan yang baru 2 hari. Saya membayangkan kalau misalnya ini dibikin 3 hari atau 1 minggu dan menghadirkan lebih banyak UMKM, saya kira hasilnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, bantuan bagi pelaku usaha mikro dari total outstanding 503M itu sudah tersebar atau tercover kepada 209.000 penerima. Saya mungkin ingin mendapat gambaran dulu dari para narasumber. Nanti saya kasih waktu masing-masing mungkin 3, karena kita punya waktu 1 jam, maka mungkin 3 menit saja masing-masing narasumber memberikan gambaran yang akan saya tanyakan berkaitan dengan UMKM. Yang pertama dari yang punya apa? Bank Indonesia dulu, Pak Nyoman. Pertanyaan yang sama juga nanti akan dijawab oleh Pak Robert, Ibu Lydia, Pak Eri, Pak Bogi, Pak Alex. Pertanyaannya begini Pak, pertanyaan pembuka. Apa yang sudah Bank Indonesia buat berkaitan dengan mendorong atau menggerakkan UMKM ini untuk mendorong terjadinya pemulihan ekonomi di Nusa Tenggara Timur? Jadi Bapak dan Ibu, Bank Indonesia seperti disampaikan tadi oleh Pak James, moderator kita, ekonomi kita 99% itu ditopang oleh UMK, usaha mikro dan kecil. Itu berdasarkan datanya Pak Garis, BPS di sini tahun 2016. Jadi sebesar 99%. Secara angka absolutnya jumlahnya adalah lebih kurang 430.000. Ya, 430.000 UMK. Ya, kalau dia UMKM-nya sampai menengahnya itu sekitar 440.000 begitu. Jadi itu total dari nilai absolutnya. Kemudian UMKM kita hampir 82% itu menyerap tenaga kerja yang ada di NTT. Jadi artinya apa? Ekonomi kita itu sangat ditopang oleh UMKM. Nah makanya Bank Indonesia itu membuat gerakan yang namanya pertama, mari menaikkan kelas
dari UMKM kita. Caranya bagaimana? Ada 4 hal yang dilakukan di dalam menaikkan UMKM ini. Mohon maaf Pak James, mungkin tidak bisa 3 menit. Iya, Pak. Ya. Kita mengerti. Yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas. Jadi kita akan lakukan training sehingga memiliki kapasitas yang cukup. Kemudian yang kedua, membantu dan mendorong di dalam sertifikasi. Nah di sini ada BPOM, kemudian ada SNI dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyiapkan dalam rangka onboarding. Jadi literasi di bidang digital sehingga nanti pemasarannya tidak saja offline, tetapi kemudian online. Dan yang terakhir adalah menyiapkan UMKM ini bisa akses kepada lembaga pembiayaan. Jadi ada 4 hal ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian satu lagi ditambahkan oleh Bank Indonesia karena COVID-19 ini, kami membuka kelas namanya BI Yes, Young Entrepreneur School. Jadi kami menyiapkan Bapak dan Ibu, siapapun mereka yang kemudian dirumahkan ataupun di PHK, kami akan tampung untuk siap menjadi pengusaha. Itu kira-kira yang dilakukan oleh Bank Indonesia sehingga UMKM kita dan juga banyak entrepreneur di NTT. Itu saja Pak J. Wah, terima kasih Pak Nyoman. Tingkat tepuk tangan dulu, ini sangat luar biasa, singkat dan jelas. Saya lanjut pertanyaan yang sama untuk Ibu kita, Ibu Lydia. Apa yang sudah dibuat oleh kami perbenaran itu? Silakan Ibu. Waktunya juga sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Nah, Pak James, ketika ditanyakan apa yang sudah dilakukan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemberdayaan, sekaligus posisi saya sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di sini. Artinya apa yang harus kami lakukan adalah menyampaikan dengan baik kepada seluruh elemen, gitu ya, bagaimana pemerintah menyuntikkan semangat kepada kita semua terkait kondisi bagaimana sekarang pandemi COVID yang melanda di semuanya itu memukul tidak hanya dari sisi demand, tetapi juga sisi supply. Semuanya kena hit, kena pukul. Maka Kementerian Keuangan dalam hal ini pemerintah pusat hadir untuk meyakinkan bahwa pemerintah pusat memikirkan bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Nah, dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional, kita kembali berbicara terkait APBN tentunya. Bagaimana belanja pemerintah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional. Maka kita dari Kementerian Keuangan di NTT harus menyampaikan kepada semua elemen, ayo belanja pemerintahnya, alokasi 2020-nya dilihat kembali untuk kita pastikan refocusing pada persoalan penanganan pandemi. Pak Cep sudah sampaikan khusus untuk UMKM gitu ya, besar ya banjir ya, 123,46 triliun itu khusus klaster pemulihan ekonomi UMKM. Nah, berapa yang sudah tereksekusi di Nusa Tenggara Timur? Tadi Pak Jen juga sudah menyampaikan buktiannya gitu ya. Dari sekitar berapa UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk UMKM ya. Di sini baik kur atau non kur gitu. Sekitar 43.757 untuk non kur dan 63.704 untuk kur. Kalau kita total sekitar 100.000. Sementara UMKM di NTT berapa tadi? Pak? 430.000 yang sudah menerima realisasi fasilitas pemulihan ekonomi untuk UMKM baru 100.000. Oke gitu ya. Artinya apa yang perlu kita lakukan bersama adalah kita dari kabinet DJPP NTT selaku mewakili Kementerian Keuangan yang ada di NTT, mari kita sama-sama menyampaikan kepada semua
berjalan dengan bagus tergantung pengemudinya. Pengemudinya siapa? Kita semua, dari kementerian lembaga, dari badan usaha atau swasta, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk UMKM. Itu yang kita baru harus clearkan dengan baik kepada seluruh elemen. Saya mohon dulu Ibu ya, mohon Ibu yang penjelasan, nanti saya sambung lagi. Saya lupa ke Pak Robert, silakan. Pak Robert, pertanyaan yang sama dari sisi OJK. Baik, terima kasih Pak Dio. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak James tadi, tentunya kita tahu semua dampak pandemi ini membuat semuanya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Ada social distancing, work from home, kemudian study from home dan seterusnya. Nah, khusus UMKM, tentunya ini berdampak, produksinya tidak bisa dijual. Kemudian tingkat produksi menurun dan income menurun. Lantas apa yang dilakukan OJK untuk mengatasi hal ini? Bersama-sama dengan instansi terkait, baik dengan BI, juga dengan Kementerian Keuangan, kita mengetahui dampak keuangannya menurun. Kemudian bagaimana UMKM ini atau masyarakat luas bisa bertahan melalui masa sulit ini. OJK mengeluarkan berbagai relaksasi meneruskan kebijakan pemerintah tadi. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui dan mungkin sudah memanfaatkan fasilitas relaksasi pinjaman dari lembaga keuangan. Baik itu misalnya menggunakan penundaan pembayaran pokok, penundaan pembayaran bunga, baik di bank maupun usaha pembiayaan. Sesudah dilakukan relaksasi, ada lagi kebijakan subsidi bunga. Pinjaman Bapak Ibu bisa diberikan subsidi bunga. Harapannya setelah direlaksasi dikasih subsidi bisa bertahan melalui masa pandemi. Setelah itu ingin berproduksi kembali UMKM ini diberikan kredit melalui dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank himbara maupun BPD. Jadi sebagai informasi, sampai dengan Agustus ini dana pemerintah yang disalurkan sudah mencapai 865 miliar khusus untuk BPD UMKM NTT dengan jumlah rekening kurang lebih 3.522. Jadi harapannya sudah diberikan relaksasi, diberikan subsidi, diberikan lagi modal untuk bisa berusaha kembali. Nah, tentunya melalui kegiatan seperti ini, hasil produksi UMKM itu bisa dipasarkan dan diserap oleh market sehingga ekonominya bisa bergerak kembali. Demikian mungkin yang Terima kasih Pak Robert. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Robert. Tadi sudah dari sisi perbankan yang pemerintah. Sekarang saya minta komentar dari Bapak Direktur Bank NTT, karena KW ini saya lihat dari data saya itu 36 UMKM ini ada yang binaan Bank NTT dan ada yang binaan Bank Indonesia. Nah, saya pertanyaan yang sama Pak Alex, apa yang sudah selain yang sekarang ini ya, apa yang sudah Bank NTT buat untuk menggerakkan ekonomi melalui UMKM? Silakan Pak Alex. Terima kasih Bapak Moderator yang kami hormati, Bapak Ibu semua. Selamat sore, salam damai sejahtera, Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Saya mohon izin Pak Moderator, ada dua kapasiti yang saya wakili. Pertama sebagai bagian dari forum komunikasi lembaga jasa keuangan yang juga menjadi penggagas dari event ini. Maka kami semua yang terlibat dalam forum komunikasi lembaga jasa keuangan, kurang lebih ada 85 korporasi, ada perbankan, ada asuransi, ada penjaminan, kredit, ada BPJS Tenaga Kerja dan Sostek, ada Taspen, ada PPDN, ada finance lainnya. Kita semua yang tergabung dalam FLDK merasa turut serta bertanggung jawab atas bagaimana upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak saja terbatas pada sisi sosial, kesehatan, namun juga pada ekonomi. Karena itu dalam peran yang ada dalam lembaga masing-masing, hasil diskusi kita dalam beberapa kali menggerakkan kita untuk
membuat sesuatu gerakan untuk menyemangati berbagai elemen pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur, khususnya event ini UMKM. Semua lembaga yang terlibat dalam forum komunikasi lembaga jasa keuangan turut berperan aktif sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga hadir teman-teman untuk mensponsori kegiatan ini, ada Jam 3, ada Stridam, ada Strido, ada Sido, dan beberapa perusahaan lainnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, kontribusi ini adalah bagian dari peran lembaga jasa keuangan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dari sisi Bank NTT, kita dalam fungsi bermediasi terus memperbaiki berbagai strategi, diversifikasi produk, pendekatan layanan, sehingga keadaan-keadaan yang sulit menjadi tantangan dan menjadi pergumulan bersama-sama membangun ekonomi, membangun fungsi intermediasi untuk lebih bermanfaat bagi penguatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur dalam segala aspek. Kemudian kepada pemerintah, baik dari sisi pinjaman daerah maupun fungsi intermediasinya dalam sistem pembayaran dan fungsi jasa layanan perbankan lainnya juga terus kami kembangkan dan terus kami lakukan evaluasi perbaikan sehingga mampu beradaptasi secara cerdas dengan kondisi yang berkembang. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Pak Alex dulu. Singkat dan jelas. Yang terakhir, saya kira ini untuk soal menggerakkan ekonomi melalui UMKM ini juga bukan hanya tugas pemerintah dan perbankan dan lembaga jasa keuangan, tapi juga lembaga lain yang kebetulan hari ini hadir di tengah kita, Pak Bobi. Pak Bobi saya kira ini sudah tidak asing lagi, Ketua REI NTT. Nah, kira-kira dari REI apa yang sudah REI buat berkaitan dengan UMKM-nya, Pak? Silakan Pak Bobi. Baik, terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Terima kasih banyak yang terhormat ada Pak Robert, Ibu Lydia, Pak Karo, Pak Kanoman, Pak Dirut, Pak James, hadirin semua yang saya hormati. Sebenarnya dari kami, mungkin kita semua ya, mungkin saya mewakili pihak swasta. Kita semua yang berhubungan dengan bisnis dan UMKM, mungkin kita lebih membutuhkan seperti kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sudah ada. Ini sudah sangat bagus, tetapi mungkin bagi sebagian banyak dari kita belum merasakan itu ya, mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin dari 400.000 UMKM yang ada di sini yang baru tersentuh mungkin seperempat ya Pak, mungkin dari dana-dana tersebut dan lain-lain. Kalau menurut saya Pak Jis, yang perlu kita ciptakan itu adalah demand baru, demand baru untuk roda ekonomi ini bisa berputar kembali. Karena sebagai investor atau sebagai ini, kita juga kadang-kadang sebagai investor ini masih menunggu wait and see. Ada kebijakan-kebijakan apa atau kebijakan-kebijakan bagaimana sehingga takut membeli, takut purchasing, takut ini untuk karena tidak bisa di-withdraw lagi atau tidak bisa disalurkan kembali. Nah, ini bisa membahayakan sebagai investor juga. Nah, kami dari DPD REI NTT sudah bekerja sama dengan Bank NTT dalam hal ini untuk menciptakan program-program baru, produk-produk baru bagi APR dan lain-lain untuk menerapkan masyarakat, untuk menerapkan roda ekonomi itu. Nah, kami dari DPD karena di perumahan, di salah satu sektor perumahan, jikalau perumahan itu bisa terbentuk, ada 173 bisnis ikutan lainnya yang bisa terbentuk di situ. Nah, hal-hal ini yang kita sangat dorong untuk bisa menciptakan lapangan baru dan menciptakan demand baru agar roda ekonomi ini bisa berputar. Nah, ini mungkin tadi juga Kak Yoman sudah sampaikan bahwa untuk menginstruksikan kepada kita dari REI, ADIN, Usaha dan lain-lain untuk ayo kita mari ramai-ramai kita beli produk-produk lokal, produk-produk UMKM kita supaya bisa menggerakkan roda ekonomi. Nah, ini mungkin kita bisa berkolaborasi dengan BI, dengan OJK, dengan pemerintah dan juga Bank NTT
dalam melakukan hal itu. Begitu. Terima kasih Pak Andri. Baik Pak Bobi, terima kasih Pak Bobi. Yang terakhir kita dengar dari suara pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Pak Leri mewakili Bapak Gubernur. Saya juga kasih waktu 3 menit Pak Leri untuk sesi ini. Silakan Pak Leri. Baik, terima kasih Dr. Jens. Bapak Ibu sekalian kami hormati, terima kasih kesediaannya sampai sore ini. Bapak Dr. Jens dan Bapak sekalian, berbicara UMKM itu dia adalah pusatnya logika dan etika politik Indonesia umumnya dan NTT terkhususnya. Oleh karena itu dari waktu ke waktu unit ekonomi populis ini selalu menjadi perhatian gubernur. Yang paling penting di sini adalah apa yang menjadi pusat perhatian dari logika itu, termasuk ekspor ini. Nah, karena itu Bapak semua yang punya UMKM ini yang terutama, pertama pilihan komoditi atau core bisnisnya. Pilihan komoditinya jangan itu saja. Nanti bisa terjadi saling membunuh karena hukum ekonominya begitu. Nah, karena itu inovasi dan kreasi menjadi sangat penting. Sehingga ekspor seperti ini, pengunjung menjadi bingung, dia harus pilih yang mana nih, karena menunya banyak sekali. Itu yang kami sudah kerjakan di kantor gubernur atau di Pemprov. Kedua, yang namanya UMKM itu institusi, itu sebuah institusi. Nah, karena institusi, maka manajemen menjadi persoalannya. Harus mampu merencanakan, mampu melaksanakan dengan dukungan sumber daya yang khusus, mampu pula mengawasi dan mengatakan kepada diri sendiri bahwa apa yang saya buat itu begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Self-correction, self-control. Yang ketiga, dukungan aspek keuangannya. Pemerintah banyak di dalam sudah dijelaskan tadi. Ada skema nasional, daerah, provinsi, kabupaten, dan desa. Dan terpenting keempat itu marketnya. Jangan manual-manual. Ini data laporan staf saya, banyak manual ya. Nah, kalau usaha manual itu usaha tetangga namanya. Jadi tidak bisa seberang ke lingkungan yang lebih luas, apalagi kepada kancah nasional dan global. Oleh karena itu Dr. James, saya ingin sentil ini sebelum kita penutupan. Ekspor ini Bapak Ibu sekalian mempertemukan 3 hal, bisnis Cina, bisnis Cina, dan ekspor sendiri. Jadi ada unsur soalnya mempertahankan komoditi dan servis atau layanan jasa dari korporasi, badan usaha maupun dari pemerintah sendiri. Ada unsur transaksinya, tapi itu hanya trigger. Yang ada di sini cuma trigger, hanya peletuk. Kemudian ada unsur literasinya. Ini tidak kalah penting juga unsur literasinya. Ada unsur pemberian lisensinya, perizinan. Ada unsur standarisasi atau sertifikasinya. Ada unsur pembukaan networking untuk membuat Mama UMKM itu menjadi lebih informasional dan menjadi relasional dalam aspek level atau lini yang lebih luas. Ada aspek investasinya, juga konsultasinya, asuransi, garansi, bahkan corporate social responsibility, kredit, maupun delivery of knowledge and making of skill, pemberian pengetahuan dan pembuatan keterampilan di bidang usaha. Apalagi yang kurang? Saya sudah menyebutkan semuanya, tapi memang ini hanya trigger. 2 hari ini hanya trigger. Banyak orang bertanya di luar sana, kenapa 2 hari saja? Ya, memang kita bergerak dalam situasi yang sulit. Tadi Dr. Jeff dan Dr. Narasumber mengatakan UMKM di kita itu 105.000 yang ada di Ibu Kadis Koperasi Tenaga Kerja sana. Pak Darus itu katanya ada 400.000-an. Nah, ini merupakan tulang punggung. Ekonomi kita adalah ekonomi UMKM. Maka kebangkitan kita adalah kebangkitan UMKM.
Itu aja Pak Dr. James yang bisa sampaikan. Salam hormat sekali dari Bapak Gubernur Bupati Lulas Tegal dan Bapak Wakil Gubernur Bosnai Sauri yang menaruh perhatian serius sekali pada kegiatan kita. Baik, terima kasih Pak Dr. Lili. Bapak Ibu saudara sekalian, supaya semangat, karena ini kan jam tidur ya. Jadi kalau saya bilang NTT semua angkat tangan bilang bangkit. Lalu saya bilang NTT lagi semua angkat tangan bilang sejahtera. Setuju? Oke, kita mulai. NTT bangkit. NTT sejahtera. Mantap. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu narasumber, kalau saya baca jenis kegiatan kita selama 2 hari ini, ada pakai bahasa rote, dia bilang bisnis matching dan bisnis coaching. Jadi saya kira ini pas sekali, karena kalau bisnis matching dan bisnis coaching ini, kalau tadi saya sebut di awal ada 32 UMKM yang sudah siap untuk tanda tangan kontrak bisnis ya, B2B, dengan mitra lokal saya kira sangat pas. Oleh karena itu untuk membuka dialog kita, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini untuk boleh memberikan komentar, boleh memberikan pertanyaan, boleh memberikan pernyataan, tetapi yang hanya berkaitan dengan soal ekonomi UMKM. Jadi jangan ngomong politik, jangan ngomong budaya, jangan ngomong yang lain-lain. Ngomong hanya soal bagaimana caranya menggerakkan ekonomi melalui UMKM. Karena yang hadir semua di sini mayoritas UMKM. Jadi kita jangan terlalu bias nanti. Oleh karena itu nanti kesempatan juga kepada Bapak Ibu narasumber. Nanti setelah ada komentar dari Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta dalam talkshow ini, saya nanti memberikan kesempatan dan waktu kepada Bapak Ibu sekalian sebagai narasumber untuk memberikan semacam komentar atau penjelasan tambahan, tetapi juga dibatasi waktu karena kita hanya punya 1 jam. Setuju ya? Baik. Ya kalau saya buat kesempatan untuk yang pertama. Yang dari UMKM dulu ya, dari UMKM dulu. Yang dari pemerintah dari unsur lain mungkin bersama kita. Oke, ini sudah dari UMKM. Karena namanya dia dari UMKM, ada pertanyaan kepada siapa? Kalau sebut, Ibu tolong sebut nama dan dari UMKM mana. Lalu komentarnya jangan lebih dari 300 kata ya. Saya hitung di sini 300 kata. Karena kalau ngomong kan kaputar. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Nama saya Mama Edu, saya dari UMKM Binaan Bank NTT. Produk saya itu aksesoris etnik NTT. Baik, saya ingin bertanya, apa strategi yang lebih pas agar UKM ini bisa bangkit di era COVID? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi katanya produknya jangan itu saja, harus inovatif, kreatif. Nah itu yang pastinya butuh modal. Itu yang pertama, butuh modal dan juga butuh alat produksi yang memadai gitu, yang bagus untuk bisa kami pakai untuk memproduksi produk-produk kami. Terima kasih. Baik, ini dari Ibu siapa tadi? Selamat. Oke, yang kedua silakan. Ya, backline. Kalau nanti di distribusi, dikasih kasih. Singkat Pak ya dan jelas. Yang Terima kasih Bapak. Nama saya Rafael, saya dari pekanbakan.com, saya adalah UMKM di sektor jasa. Saya perhatikan begini Bapak, dalam waktu terakhir, apalagi corona ini, kami dari pekanbakan.com adalah kolaborasi dari teman-teman bergerak di bidang desain grafis, fotografi, dan web designer. Kami mengunjungi beberapa UMKM dan semua kami melihat aimnya sama, yaitu bahwa mereka bisa produksi, tapi mengalami kesulitan dalam bidang promosi. Jadi pertanyaan saya, apa dukungan pemerintah untuk mendukung UMKM jasa, khususnya jasa bidang industri kreatif, untuk bisa membantu kami untuk meningkatkan perekonomian di NTT, khususnya yang di bidang industri kreatif. Karena kebetulan yang kami sudah lakukan adalah kami membantu ada 8 UMKM
video profile, foto produk, dan elektronik katalog dalam rangka pameran virtual karya kreatif Indonesia dan Festival Syariah 2020. Jadi pertanyaan saya ini Pak, apa dukungan pemerintah kepada UMKM jasa, khususnya jasa digital industri kreatif? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kita masih satu orang lagi, silakan. Ibu, sebentar Ibu, kita dari sana dulu ya. Nanti Ibu bisa yang dulu. Sebentar Pak, satu dulu. Ya, silakan. Singkat jelas ya, mohon. Baik, terima kasih. Saya Febinite, kerajinan tangan. Saya binaan Bank Indonesia. Melanjutkan dari pegangtangan.com. Memang kami promosi sedang dalam kesulitan khusus di masa pandemi. Tetapi saya khusus sebagai pengrajin justru merasa ada refresh sesudah pada masa pandemi ini dengan adanya kegiatan dari BI. Tetapi yang ingin saya berikan masukan kepada semua yang duduk di depan, saya melihat ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang dilakukan, tetapi ada beberapa poin-poin yang selalu ditinggalkan, selalu dianggap tidak terlalu berdampak. Padahal itu menurut saya dan mungkin teman-teman juga akan mengakui bahwa dampak ini masih tetapi sangat berpotensi untuk membuat kita para UKM tidak berkembang apalagi naik kelas. Yaitu khusus di pembentukan karakter dari pelaku UKM itu sendiri, apalagi disertai dengan pandemi ini, karena karakter yang tidak kuat akan membuat usaha kita menjadi goyah dan pastinya akan jatuh. Dan saya mohon untuk ini dipertimbangkan, kira-kira ada sebenarnya bisnis coaching yang saya harapkan timbul di kegiatan 2 hari ini, tapi saya belum melihat apalagi mendengar, hanya membaca, hanya tahu ada yang namanya bisnis coaching di kegiatan saat ini. Tetapi kebetulan saya adalah binaan BI, saya sudah pernah juga ikut coaching di BI dan itu sangat berdampak kepada kami. Dan saya berharap ada tindak lanjut dari kegiatan ini kepada UKM-UKM yang lain. Itu yang pertama, soal pembentukan karakter. Saya berharap ke depannya ada pelatihan khusus atau pendampingan khusus di bagian pembentukan karakter, khusus coaching. Yang pertama. Kemudian yang kedua, NTT terkenal dengan mahalnya packaging. Saya belum melihat ada rumah kemasan di NTT dan itu berdampak terhadap nilai jual kami untuk di lokal saja NTT, apalagi kita harus bersaing untuk keluar NTT. Dan ini mohon dipertimbangkan menjadi salah satu masukan. Eksekusi pertamanya coba dipertimbangkan bagaimana rumah kemasan bisa ada di NTT, karena itu pasti akan mempengaruhi nilai jual kami. Harga jual akan bisa kami turunkan kalau kemasan kami bisa diadakan di NTT. Karena kalau kita dan teman-teman yang lain pasti pengadaan kemasannya dari Jawa dan itu ada limited ordernya dan cukup memberatkan kami. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi media yang berkomentar sore ini. Bapak Ibu narasumber ini kalau saya coba kelompokkan tadi, komentar 3 orang ini, 3 bapak ibu ini berkaitan dengan coaching bisnis. Jadi tadi ada yang bertanya tentang diversifikasi produk dari umkm mereka, ada yang bagaimana untuk kolaborasi ketika sekali industri kreatif tadi. Lalu yang terakhir itu menyangkut dengan karakter pengelola UMKM yang berkaitan juga dengan yang tadi disebutkan terakhir di NTT belum ada ruang kemasan, katanya begitu. Nah, apakah ini menjadi konsep atau bagian fokus juga dari Bank Indonesia dan Bank NTT? Nanti kita dengar sebentar apa komentar. Saya mulai dulu dari Bank NTT, silakan, Aris. Baik, terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah memberikan beberapa masukan. Memang yang untuk mampu bersaing, memiliki daya tahan, daya saing dan daya jual membutuhkan kreativitas. Oleh karena itu, mencermati berbagai dinamika pasar, kebutuhan pasar dan berbagai hal yang mempengaruhi produksi dan kapasitas produksi memang dibutuhkan diversifikasi produk. Nah ini kita
kita hadir dalam event ini tidak saja berhenti di sini, tetapi akan ada langkah-langkah keberlanjutan baik dalam kapasiti dari kami semua dalam Forum Lembaga Jasa Keuangan maupun OJK, Bank Indonesia, pemerintah, kami DJP dan berbagai pihak, dan memiliki komitmen kuat untuk langkah-langkah penguatan kapasiti, kemudian yang disampaikan oleh Freddy, membentuk karakter itu sudah ada program dari Bank Indonesia, penguatan visi misi dari para pelaku UMKM juga perlu disentuh, perlu diperbaiki, dan perlu ditata sehingga ke depan ketika dia berusaha ada visi misi yang lahir secara holistik dan menjadi pemicu dan pemacu untuk tujuan dia berusaha akan menentukan arah kualitas dan kapasitas usaha. Kemudian dari industri kreatif, kita juga dari perbankan sedang dan terus melakukan diversifikasi produk, termasuk kerjaan-kerjaan pada industri kreatif. Karena dalam kondisi yang sulit, kondisi yang terbatas dan kondisi yang susah, hanya orang-orang yang cerdas yang mampu memainkan kreativitasnya yang bisa eksis dan akan terus mengungguli kondisi, kendala, kesulitan yang ada. Karena itu terobosan dari sisi kreatif, talenta-talenta yang dimiliki oleh anak muda ini sudah kita lakukan pembiayaan, misalnya yang jasa di digital, jasa usaha yang berbasis kreatif. Hari ini ada Komjek, itu juga merupakan terobosan nyata dan menggunakan kreativitas anak muda ini untuk melihat peluang-peluang yang ada menjadi potensial dan produktif serta profit. Terima kasih saran yang diberikan. Kita juga akan diskusi dalam beberapa kesempatan untuk menerjemahkan berbagai harapan-harapan dari semua pelaku UMKM sehingga kehadiran kita dalam membangun Indonesia, membangun SDM bisa kita terjemahkan secara bersama-sama. Terima kasih Pak Ali. Ya, makasih Pak Ali. Saya mungkin ke Pak Robert dulu Pak Robert. Tadi ada yang bertanya berkaitan dengan diversifikasi produk dan juga kolaborasi antara UMKM dan jasa industri kreatif. Tentu kita butuh coaching keuangan di sini Pak. Kira-kira menurut Pak Robert bagaimana? Apakah mungkin ini bisa jalan Pak? Sekarang. Ya, terima kasih Pak Jus. Jadi kalau kita boleh kelompokkan tadi dari 3 hal yang diajukan oleh Bapak Ibu pelaku UMKM, ada masalah pelakunya sendiri, karakternya, ada masalah modalnya, ada masalah pemasarannya, kemudian ada lagi masalah sarana produksinya, packaging dan lain-lain. Tadi Bapak Ibu akan menjelaskan tadi sudah baik dari pengembangan pemasaran, pengembangan. Saya ingin menjelaskan bagaimana sektor keuangan itu sudah menyediakan sedemikian banyak alternatif pembiayaan. Yang ini nanti masuk ke coaching dari aspek permodalan maupun keuangannya. Nah, hal yang kita lakukan terus-menerus adalah dari segi cerdas mengelola keuangannya. OJK mengambil peran dalam hal itu. Pertama misalnya, dari yang belum bankable, belum bisa dilayani oleh lembaga keuangan formal, kita dorong skim-skim pembiayaan yang ada. Baik itu seperti ultramikro, kemudian seperti pun sebelum kredit komersil. Nah ini melalui beberapa, sekarang dengan adanya pandemi ini, kita tidak bisa melakukan workshop face to face atau ketemu secara fisik. Tapi kita melakukan webinar pertemuan-pertemuan, termasuk nanti bulan Oktober ada lagi bulan inklusi keuangan. Kita akan mengundang Bapak Ibu para pelaku UMKM, kita akan mengundang CEO dari fintech. Kita menyediakan bagaimana alternatif akses keuangan untuk semua UMKM yang sekarang marak ini kan dari fintech. Jadi bagaimana dari fintech masuk membiayai, bagaimana dari ultramikro, bagaimana dari pun, bagaimana komersil, bahkan dari Bapak Ibu yang salah satu tadi coaching dari aspek finance-nya supaya tidak terjerat dari praktek hijau.
atau rentenir. Kita dorong juga bersama dengan Bank NTT terbitkan skema kredit merdeka. Merdeka dari agunan, merdeka dari praktik ujung, dan merdeka dari kekhawatiran suku bunga tinggi. Nah, dari OJK akan meneruskan perluasan akses keuangan bagi Bapak Ibu pelaku UMKM. Saya kira itu aspek konsumen dari finance. Bagaimana pengenalannya, kemudian bagaimana cerdas mengelola hasil usahanya. Nah, ini yang kita lakukan untuk menerus skill di aspek finance. Demikian. Terima kasih Pak Robert. Ya, tadi salah satu ibu mengatakan punya pengalaman dengan Bank Indonesia karena dia adalah merupakan pembinaan BNI, berkaitan dengan soal karakter. Pak Nyoman, saya minta untuk coba menjelaskan dulu teman-teman UMKM lain juga yang belum menjadi binaan dari BNI perlu tahu. Silakan Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jadi di Bank Indonesia kami kenapa membina UMKM? Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa UMKM itu adalah backbone dari ekonomi NTT. Jadi kalau mau bangkit, UMKM harus dibangkitkan dulu. Itu poinnya pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Bank Indonesia melakukan pembinaan? Ada 3 hal yang dilakukan. Bank Indonesia mengidentifikasi bagaimana UMKM itu. Yang pertama adalah area B1, ini area produksi. Ya, pertama tentunya adalah SDM-nya, kemudian faktor produksinya, mesin dan lain sebagainya. Ketiga itu di sana di dalamnya ada packaging yang tadi disampaikan oleh Ibu. Kedua areanya ini adalah B2, itu adalah mengenai kelembagaan dan kebijakan. Bisa jadi perlembagaan belum bagus, ya, belum berbadan hukum, belum ada perizinan dan lain sebagainya, termasuk sertifikasi di sana di dalamnya. Dan bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk mendukung dari UMKM yang berproduksi ini, baik itu produk jasa maupun produk yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang terpenting di sini akses. Pertama itu adalah P3-nya ini, akses kepada pembiayaan dan akses kepada pasar. Jadi ada 3 hal ini identifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Sehingga kita tahu nanti per individu kalau dia UMKM A ini ada masalahnya di mana sebenarnya, B ini ada di mana, C dan lain sebagainya. Kita akan identifikasi tersebut. Nah, berdasarkan identifikasi itu baru Bank Indonesia melakukan comprehensive approach. Jadi pendekatan secara holistik, bagaimana kita membangkitkan dia sehingga menjadi UMKM yang unggul. Itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia sehingga kita bisa membangkitkan. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, mari bergabung kepada kelas-kelas kami di Bank Indonesia. Di samping ada sekolah yang membangun entrepreneur, kami juga membangun yang tadi P1, P2 dan P3 dari UMKM, sehingga mereka merasa terbantu nanti. Kami ada pihak perbankan yang siap membiayai, ada pihak dari beberapa Pemda yang juga bisa bergerak di P1 dan P2. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak Nyoman, sangat bagus ini saya kira penjelasan Pak Nyoman. Nanti ini juga bisa menjadi bahan coaching untuk UMKM lain yang belum menjadi binaan Bank Indonesia. Ibu Lydia, tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan diversifikasi produk, lalu ada networking bisnis tadi antara UMKM dengan jasa industri kreatif. Kira-kira menurut Ibu apakah pemerintah pusat punya stimulus ekonomi yang sementara dibutuhkan itu juga punya keterkaitan dengan dua soal ini? Karena kalau diversifikasi produk kan orang butuh tambah dana ya, butuh tambah modal. Bagaimana silakan Bu? Ya. Saya menanggapi 3 pertanyaan tadi Pak James. Apa sih strateginya supaya bisa bangkit gitu ya? Bapak Ibu, suntikan semangat kepada semua itu dilakukan oleh pemerintah melalui program pemulihan ekonomi. Ya. Ini adalah bagian strategi pemerintah untuk membuat kita semua bangkit. Ya, saya tertarik
dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi. Uang miliaran untuk UMKM di NTT. Tapi berdasarnya kok kita nggak merasakan itu. Nah, ini menjadi PR juga. Kenapa kita tidak bisa merasakan itu? Jangan-jangan yang ada di sini yang disebut UMKM itu juga tidak mendapatkan fasilitas yang tadi saya sebut. Tugas dari Kementerian Keuangan, Pak James, adalah memastikan bahwa semuanya refocusing dan realokasi itu dilakukan, dan itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Untuk apa? Untuk klaster UMKM ada, untuk klaster korporasi ada. Untuk UMKM pun tidak hanya barang, produk barang, tetapi jasa. Mereka siapapun, gitu ya. Bahkan BPR, debitur dari BPR itu bisa diberikan fasilitas subsidi bunga. Debitur dari leasing ya, itu diberikan juga subsidi bunga dan restrukturisasinya. Nah, apabila memang belum merasakan, berarti mungkin salah dari kami yang tidak bisa mensosialisasikan kebijakan ini dengan baik, satu. Tapi saya kira semua penyalur sudah paham. Penyalur itu siapa? Ya bank, bukan bank. Maka artinya bagaimana setiap sumber pembiayaan itu dapat mengkomunikasikan dengan debiturnya secara baik bahwa kalian punya fasilitas restrukturisasi kredit yang kemarin sebesar sekian, bagaimana mau bisa diperpanjang, kemudian bisa ditunda dulu untuk mengangsurnya. Itu bagian yang saya bilang kepada kawan-kawan UMKM, apa strateginya untuk bangkit? Pemerintah memikirkan kalian gitu ya. Itulah strategi untuk kalian bangkit. Nah, sekarang ketika ditanyakan apakah jasa juga mendapat perhatian? Iya, sepanjang memang permodalannya kurang gitu ya. Permodalannya kurang, silahkan berhubungan dengan sumber-sumber pembiayaan yang ada. Kenapa? Karena anggaran pemerintah ini tidak hanya ditujukan untuk restrukturisasi dan subsidi bunga. Penempatan uang pada bank himbara dan bank daerah itu digunakan untuk memberikan modal baru, bahkan memunculkan wirausaha baru. Yang di sana di pusat investasi pemerintah itu ultra mikro, bahkan mereka tidak punya agunan apapun, hanya ingin berusaha cukup. Nah sekarang problemnya adalah ada yang beli nggak ketika mereka sudah berusaha. Maka gerakan sederhana yang kita mau gerakan saat ini dengan mempertemukan mereka semuanya di dalam expo ini, kita berharap bahwa dari peran pemerintah, anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan bagi SKPD misalnya, satuan kerja pemerintah pusat yang ada di sini, apabila memerlukan suplai alat apapun, bahan makanan untuk kantor, untuk unitnya masing-masing, silakan mengambil dari produknya UMKM ini. Nah itu cara yang gampang, tetapi menggerakkan itu kan tidak mudah, Pak. Nah, artinya bahwa PR ini adalah PR bersama. Tidak hanya produk barang yang diberikan insentif gitu ya, produk jasa juga diberikan. Kemudian ketika saya tertarik juga dengan pembentukan karakter ini, James, sebetulnya pemerintah punya tanggung jawab nggak untuk UMK? Sebetulnya pembina UMKM itu bukan hanya bank, tetapi semua SKPD yang di dalamnya membawai UMK. Dinas Tenaga Kerja ada binaan UMK-nya, Dinas Kelautan dan Perikanan ada binaan UMK-nya. Pertanyaannya, bisa nggak dialokasikan? Karena namanya pembina, harus membina semuanya, baik dari sisi membina produknya, packagingnya bagus, termasuk membina karakternya. Artinya bisa nggak diusulkan alokasinya itu? Ya sangat bisa. Artinya kebutuhan daripada Nusa Tenggara Timur sendiri seperti apa? Dia visi misalnya, ya kebutuhannya seperti apa? Karena fungsinya proposal base, yang tahu
adalah bagaimana Nusa Tenggara Timur merancang semuanya itu sesuai dengan kebutuhannya. Tinggal diusulkan dan tentu pemerintah apabila itu memang muncul akan dialokasikan. Itu Pak James. Baik, terima kasih Ibu Lydia. Yang Ibu sebutkan tadi itu benar Bu, karena saya punya data di sini tadi yang saya bilang itu pemerintah secara nasional punya anggaran 123,4 triliun. Tapi baru terserap di UMKM di NTT ini baru 31,7 miliar, jauh sekali. Ya. Maka pertanyaan saya, yang tahu bahwa itu debitur dan bukan debitur siapa? Sumber pembiayaan. Kementerian Keuangan tugasnya merefocusing, merealokasi. Setelah itu memantau apakah program yang sudah diturunkan pemerintah ini berjalan dengan bagus. Apabila tidak, ya izinkan untuk merealokasi lagi kepada hal lain yang lebih prioritas. Kalau Kementerian Keuangan kan makronya saja Pak. Nah, detailnya tentu dieksekusi oleh didik sektor yang lain. Baik, makasih Ibu Lydia. Pak Leri, sebagai pemerintah provinsi, tadi salah satu ibu bilang begini bahwa di NTT belum ada rumah pemasaran. Kita punya dinas koperasi, dinas perdagangan perindustrian, dan dinas-dinas lain yang relevan, perikanan dan kelautan tadi ibu bilang. Kira-kira bagaimana pandangan pemerintah provinsi? Apakah mungkin bisa ini diadakan? Karena kalau saya lihat hampir semua UMKM ini beli kemasannya dari Jawa. Mungkin ada juga yang dibikin levelnya di Jawa, saya kurang tahu. Silakan Pak Eri. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Saya di sini tidak sendiri, ini ada kawan-kawan dari Kadis, Koperasi Tenaga Kerja, dan juga ada Pak Dinas Kelautan Perikanan di sana, ada Pak Dinas Penanaman Modal yang terpadu seperti di sana. Saya mau ingin beritahu bahwa persoalannya bukan pada begini house saja. Seperti saya katakan tadi, kebijakan pemerintah dengan intervensi secara logistik dan integral, determinan faktor di lingkungan sekitar UMKM, baik core bisnis atau komoditinya, kapasitas manajerialnya, supporting keuangannya maupun sistem pasar. Ini. Baik, boleh terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk semua narasumber yang tadi telah memberikan komitmen bersama dengan narasumber kita ataupun moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. James. Yang terhormat Bapak Sekda, yang kami hormati Pak Kepala OJK, Kepala BI, Ibu Kakanwil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak SN, para pimpinan OPD Provinsi Tenggara Timur dan Kota Kupang, para pimpinan lembaga bank dan bukan bank yang tergabung dalam lembaga jasa keuangan, korporasi, investasi, konsultasi, dan mitra kerja Pentahelix Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Sekda yang kami hormati, Expo ini berjalan selama 2 hari, diisi oleh kurang lebih 60 bot dan 42 institusi UMKM yang merupakan trigger dari 105.000 UMKM di Nusa Tenggara Timur, menampilkan 2 karakter, pertama komoditi dan kedua servis jasa. Komoditi yang terbasis pada pertanian perkebunan, kelautan perikanan, peternakan, dan kehutanan. Dan dengan dukungan pelayanan dari macam-macam jasa, baik yang bersifat untuk membuat sistem, membangun sistem pembiayaan, informasi, dan networking, serta memperkuat market. Pelayanan-pelayanan jasa yang diberikan antara lain perizinan, izin usaha UMKM, kemudian hak kekayaan intelektual, standar nasional Indonesia, sertifikat halal, izin rumah tangga, perusahaan izin rumah tangga, indikasi geografis, merek, dan pengawasan obat dan makanan, pelayanan informasi investasi, nomor pokok wajib pajak, SPT online, termasuk pelayanan super seller di
e-commerce atau marketplace, insurance, garage, termasuk jaminan sosial tenaga kerja, kredit, penyediaan optaker, layanan perbankan, termasuk sistem pembayaran, pegadaian, dan building of spirit atau knowledge entrepreneur. Semua yang diagendakan berjalan dengan lancar dan perkenankan kami mengkapitalisasi segala yang terjadi selama 2 hari. Baru saja kami hormati dan dihormati sekalian. Juga sistem pembayarannya masih banyak yang menggunakan sistem pembayaran tunai, belum menggunakan pembayaran bukan tunai. Itu kelemahan yang kami peroleh. Dan terakhir, networking dari UMKM kita masih rendah. Pengetahuan atau informasinya tentang hal-hal yang terkait dengan usaha itu masih rendah. Juga relasinya dengan berbagai aspek yang lebih luas di luar dari komoditi itu sendiri juga masih rendah. Maksudnya dari Bapak Dinas yang kami hormati, sebagai impact psikologis dari kegiatan ini, dalam waktu dekat ada lagi 2 lembaga yang akan melakukan ekspor yang mudah-mudahan lebih bagus dari ekspor ini, yaitu dilakukan oleh PT Pembangunan Sejahtera Pak Bobi Wianto dalam bentuk Car Free Day Expo, terutama di bidang agriculture dengan menampilkan produk-produk dengan harga yang sangat terjangkau. Dan kedua, oleh satu kelompok swadaya yang bernama Putras yang akan melangsungkan kegiatan ini. Atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, panitia menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Forum Komunikasi dan Bank Jasa Keuangan yang diketuai oleh Pak Dirut Bank NTT dan berkontakan para pimpinan bank dan bukan bank. Terima kasih kepada berbagai asosiasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Terima kasih kepada BUMD, NTT dan BUMN. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan atas nama panitia penyelenggara memohon pengarahan dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menutup dengan resmi kegiatan bisnis matching, bisnis coaching dan ekspor kreatif anak negeri tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Shalom, sampai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Penandatanganan kontrak kerja antara UMKM dan juga mitra ya. Iya. Jadi untuk semua UMKM jangan khawatir karena setelah penandatanganan nanti tentunya semua produk dari mitra UMKM tentunya akan mendapat tempat ya. Benar. Sudah ada mitra untuk bekerja sama. Betul. Jadi nggak akan khawatir lagi. Siapa sih yang mau beli produk saya? Apa laku nggak ya? Atau gimana? Karena selama 3 bulan ke depan udah ada konsumennya yang ternyata. Produsen menjual, konsumen membeli, tanda kontrak ada di sini. UMKM Sakura, UMKM Jempol memakai cabang Oilan Nasi. UMKM Sukamaju cabang Soe, UMKM Kube Melati, UMKM Kopi Lamaras, UMKM Gula Semut, UMKM Telur Ikan Inadela. Komodo Gift Shop cabang Labuan Bajo, kemudian ada UMKM Pak Abala cabang Malabahi, ada juga UMKM Gula Semut Rebeka, UMKM Bagaya Fashion, UMKM Sukamaju, Lamorina, dan juga ada UMKM Sukamaju, Samuel Woli, dan UMKM Emmanuel All Shop, dan juga dari UMKM Emmanuel All Shop. Baik, dan itu tadi ada 23, tapi kita udah 10 terlebih dahulu ya. 10 terlebih dahulu untuk berada di depan meja untuk nanti penandatanganan kontrak kerja dengan mitra kerja. 24, 6, 8, 10, boleh? 1, 2, 3. Silakan ditandatangani kontrak kerja, boleh kita kasih tepuk tangan. yang paling meriah.
meriah untuk UMKM yang saat ini menandatangani kontrak kerja bersama dengan para mitra tentunya. Baik, kita akan langsung memberikan penyerahan kepada kepala yang kemudian registrasi pada kelompok Talent Monit dari cabang reklamasi. Kita serahkan langsung oleh Sekda Provinsi NTT. Bapak Remigius Polmai. Kepada Bapak Remigius kami persilakan. Baik, berikan kasih tepuk tangan yang berikan Bapak Ibu tamu dan hadirin sekalian. Langsung dilanjutkan dengan foto bersama tentunya ya. Sorry. Baik, sekali lagi oleh Ibu Kakak Dewil Perbendahara Negara, Ibu Lydia Kurniawati Kristiana. Dan boleh langsung berfoto bersama tentunya. Baik, kita kasih tepuk tangan yang bagi Bapak Ibu tamu dan hadirin sekalian. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bendahara Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang lebih populer dari Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perwakilan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Anggota Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perbankan, para komisaris, para pimpinan BUMD, segenap pelaku usaha, penggerak koperasi dan UMKM, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, insan pers, sekitarnya tiga semua yang hadir yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan salam dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang tadi rencananya mau hadir bersama kita, namun ada hal yang mendadak mendesak harus beliau berdua yang harus menangani, sehingga kami ditugaskan untuk hadir bersama Bapak Ibu sekalian dalam rangka penutupan kegiatan kita hari ini. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan kegiatan selama 2 hari, dan hari ini kita akan menutup acara ini pameran dan expo kreatif anak negeri menggairahkan ekonomi melalui usaha mikro, kecil dan menengah dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, membangun ekonomi di era persaingan global, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, perlu menciptakan peluang pasar produk dan jasa unggulan. Oleh sebab itu,
berpikir kreatif, inovasi, serta berani melakukan dengan cara-cara yang luar biasa merupakan suatu tuntutan. Cara berpikir dan bekerja kreatif secara inovatif akan mendorong kita untuk melakukan lompatan besar dari lintasan ekonomi yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam menjadi perekonomian yang digerakkan oleh ekonomi kreatif. Kreativitas akan mendorong inovasi yang menciptakan nilai tambah ini, berorientasi pada ramah lingkungan serta mengeluarkan citra dan identitas budaya bangsa. Saya berapresiasi bahwa melalui kajian Expo Kreatif Anak Negeri 2020 ini dapat mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi, akses pasar dan peningkatan kapasitas UMKM pada jejaring yang lebih luas. Tadi kita semua bersama telah menyaksikan sendiri penandatanganan berbagai ada sekitar 20-an lebih dari menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti komitmen bersama ini. Saya percaya bahwa para pelaku UMKM dan masyarakat luas merespon baik kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, Expo ini menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi produk-produk unggulan daerah. Nusa Tenggara Timur memiliki keindahan alam yang unik dan budaya yang beragam dan terus dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang lebih menarik minat wisatawan bahkan investor. Untuk itu, dalam upaya mendukung percepatan promosi pariwisata, maka event ini juga harus menghasilkan desain jejaring kerjasama para pelaku usaha, khususnya antara pelaku UMKM, pihak perbankan, operator, dan pemerintah dalam rangka membangun kerjasama bisnis dan investasi di berbagai bidang, baik pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata. Hadirin yang saya hormati, untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia, termasuk Indonesia dan NTB, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus pemulihan ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonomi perlu direspons dengan baik oleh kita semua untuk memperbaiki kondisi yang dihadapi kita saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita ada pencerahan kunci KPR Bank NTB kepada beberapa rekening tadi. Ya, Ibu Kakak anggaran sempat berkomentar di situasi COVID yang secara nasional kita tahu ada pelemahan ekonomi, tetapi justru situasi seperti ini masyarakat itu masih mampu untuk mendapatkan kredit perumahan. Itu mengindikasikan bahwa di tengah situasi seperti ini kita semua dengan segala cara dan apapun kita mampu untuk bertahan di kondisi ini. Dan saya berkeyakinan kita akan mampu untuk meningkatkan di waktu mendatang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya juga secara khusus ingin mengajak kita semua untuk mari dengan cara kita masing-masing kita bertekad melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah perluasan penyebaran COVID di Nusa Tenggara ini. Kita tahu akhir-akhir ini memang ada eskalasi di beberapa lokasi, tetapi saya percaya kita akan mampu mengatasi ini. Oleh karena itu, saya mengimbau kita semua yang hadir di sini, mari kita juga sebagai penggerak, motivator, dan mempelopori bagi seluruh anggota masyarakat taat terhadap protokol COVID. Minimal kita selalu menggunakan masker dan melakukan langkah-langkah terkait dengan upaya-upaya pencegahan. Hindari kerumunan-kerumunan yang tidak menggunakan masker, dan mari kita tampil untuk mengingatkan pada sesama kita, saudara-saudara kita, untuk kita
taat terhadap protokol itu. Dengan cara-cara ini, kita percaya persoalan COVID tidak mampu meminimalisir dan juga dapat memberantas dari provinsi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap agar pikiran yang telah terbangun selama 3 ekspor ini perlu dikomunikasikan dan diimplementasikan sehingga kegiatan ekspor ini benar-benar bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Saya harap agar setelah ekspor ini masing-masing perangkat daerah di Timur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah-langkah konkret pendekatan sesuai dengan sektornya masing-masing. Bagi para pelaku UMKM harus bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari ekspor ini sebagai media untuk memperluas pasar dan produk masing-masing, memperkuat pemikiran, mengakses produk olahan masing-masing karena sesungguhnya potensi ekonomi berada di pundak pelaku UMKM. Kiranya momen bersama ini juga ada teman-teman, Bapak Ibu, para pelaku UMKM dapat memetik banyak hal untuk terus meningkatkan kemampuan dalam berkarya lain. Tadi Bapak Kepala Bidang Ekonomi telah memberi beberapa catatan perbaikan secara kualitatif yang perlu terus dilakukan oleh Bapak Ibu para pelaku UMKM. Kita harus mampu meningkatkan kualitas, harus mampu bersaing, harus mampu memberi pelayanan yang lebih, dan juga harus bersaing dari sisi harga. Ada sebuah keseringan bawa-bawa saya dulu. Ketika ada pameran, produk-produk yang ditampilkan di pameran, cenderung harganya lebih dinilai dibanding keseharian. Ini yang sering saya temui yang lalu-lalu. Sekarang saya percaya. Kenapa saya keluarkan ini? Karena kalau orang menghadapi sebuah pameran, dia ingin membeli sebuah produk dan dia tahu harga yang luas tersebut. Lalu di pameran justru harganya lebih mahal. Pandangan pertama sudah tidak masalah. Ini saya percaya ini tidak terjadi pada UMKM di zaman saat ini. Kalau ini masih terjadi, artinya kita hanya ramai di pameran, ramai di ekspor, dan setelah itu selesai. Saya percaya itu tidak terjadi, berarti banyak sekali yang sudah tanda tangan, berarti hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi di zaman ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di pengunjung bersama ini, saya kembali mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana berada, untuk mari kita mendukung, memilih, dan menangkan dalam nominasi produk dan destinasi pariwisata Nusa Tenggara Timur untuk yang masuk dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API. Biasa kalau acara ini ada Akademi Angka Indonesia Idol, ada Liga Dangdut Indonesia, dan ada berbagai kegiatan yang membutuhkan suara-suara dukungan dari publik. Biasanya kita ramai begitu, dan saya percaya kita juga akan pasti mendukung, memberi suara kita untuk mendukung nominasi produk destinasi pariwisata Nusa Tenggara Timur yang masuk pada ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020. Ada 8 nominasi yang pertama adalah makanan tradisional terpopuler tahun 2020, yaitu seri. Yang kedua, destinasi belanja terpopuler, yaitu sentra tenun ikat Ndau Kota Tuban, Pinang Ndau Kota Tuban.
Yang ketiga, wisata air terpopuler yaitu air kopi Pulau Meko di Kuala Timur. Berikut data tinggi yang populer 2020 yaitu Pulau Kehan di Delhi. Situs sejarah terpopuler 2020 Liang Bua, Bukit Mandari. Kampung adat terpopuler Kampung adat Namata, Satu. Destinasi baru terpopuler yaitu Pulau Semalu, Kabupaten Kupang, destinasi pariwisata, dan surga tersembunyi terpopuler yaitu Pulau Seribu di Rotterdam. Ini kita bisa juara asosiasi kalau banyak kita yang memberikan suara untuk ini. Oleh itu saya mengimbau paling tidak dari kesemuanya yang ada di sini ada partisipasi dan juga kita mendorong untuk semua saudara-saudara kita juga ikut memberi suara melalui ada SMS dan juga melalui WA. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara, kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih pula kepada semua peserta, Ketua DPR dan siapa saja para pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya percaya kegiatan ini akan memberi dampak besar dalam provinsi ini. Di saat secara nasional ekonomi sedang lemah, kita perlu melakukan langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang kreatif dalam rangka menghadapi situasi ini dan untuk segera keluar dari persoalan-persoalan bangsa ini. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sedikit sesuai yang hadir, maka kegiatan pameran Expo Kreatif Anak Negeri 2020 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Semua Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha dan karya kita untuk mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam NKRI. Salam, sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih.